Kemudian orang terdekat semua. Ada banyak peristiwa di Toba ini yang menurut kami juga sudah tidak bisa ditoleransi akal sehat. Karena kasus kejahatannya adalah selain suruh, tapi juga ini. Ini sebenarnya rencana kedua ya, setelah beberapa bulan lalu kita minta untuk bertemu dengan Pak Bupati lengkap dengan jajarannya, dan pada hari ini kami berkomunikasi dengan baik. Janjinya jam 1 akan menerima kehadiran kami tim Komnas Perlindungan Anak untuk membicarakan langkah-langkah strategis apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Toba berhubungan dengan situasi anak-anak di Toba ini sudah masuk dalam kategori darurat. 59 angka kasus kejahatan seksual ya, itu terjadi di Toba dan sebagian sudah mendapatkan vonis. Itu artinya bahwa terkonfirmasi bahwa tidaklah berlebihan bahwa Tobasa ini atau Toba itu berada dalam situasi darurat pelanggaran terhadap anak, khususnya 52% dari kasus itu adalah kejahatan seksual. Dan ini adalah sudah masuk dalam kategori selain tadi darurat, tetapi orang Batak bilang ini sudah tihas. Karena apa? Pelakunya adalah orang terdekat yang tidak pernah saya bayangkan bagaimana seorang anak ya, dari angka 59 kasus itu dilakukan oleh orang terdekat, ayah kandungnya sendiri bersama dengan iparnya atau paman dari korban, dan banyak peristiwa. Ada yang amang borunya yang melakukan kekerasan terhadap anak ya. Ya saya kira teman-teman juga pada tahu itu. Nah, artinya apa? Itu sudah tihas. Karena itulah kita ingin ketemu dengan Pak Bupati, bagaimana kita membuat sebuah gerakan yang melibatkan peran serta masyarakat. Tulang ini punya gagasan. Ada peraturan desa seharusnya membuat perlindungan anak di setiap desa. Ini belum ada di sini. Apakah tidak menjadi perhatian Bupati, tidak menjadi perhatian kepala dinasnya? Sebenarnya untuk membangun gerakan itu adalah diatur di dalam Perdes. Karena kepala desa lah yang bisa di negeri ini yang mengeluarkan peraturan desa. Di dalamnya adalah mengatur tentang perlindungan anak, perempuan, dan lansia. Jadi kalau ada hal-hal ada di pertemuan di Parapat, kemudian tadi juga ada gerakan untuk Bunda PAUD untuk Kabupaten Simalungun. Nah sayangnya di sini Bunda PAUDnya juga belum jalan, ya kan? Istilahnya kan otomatis kan itu. Sedikit Pak Aris, terkait tadi kan untuk Perdes perlindungan anak, terkait yang kami tanyakan tadi masalah kantor satu. Iya. Untuk lebih memfokuskan tujuan daripada perlindungan anak tadi, apakah tidak lebih bagusnya dengan berdirinya satu kantor yang menaungi perlindungan anak dan perempuan sesuai yang dimintakan undang-undang itu? Bagaimana pihak Komnas HAM menyikapi ini kepada pihak pemerintah supaya terrealisasi yang dimintakan oleh undang-undang? Ya saya kira nanti kita komunikasikan supaya ada kelembagaan yang bisa mengimplementasikan atau menjalankan atau menjadi eksekutor dari ketentuan-ketentuan undang-undang itu. Saya kira sudah saatnya, Pak. Jadi kami juga akan sampaikan itu peran serta masyarakat itu diakomodir dalam pembentukan kelembagaan perlindungan anak misalnya, apapun namanya lah, ya. Tetapi difasilitasi oleh pemerintah daerah. Ini kan belum ya. Jadi hal itu juga akan saya sampaikan. Maka kami berharap juga peran media juga itu penting. Nah, Bapak hukuman kebiri sudah layak diaplikasikan di itu, Pak? Iya, jadi bukan hanya di Toba ya. Kalau unsur-unsurnya terpenuhi, hukuman tambahan, pengadilan bisa memutuskan itu selain putusan fisik ya. Nah di Toba kan belum ada hukuman tambahan kebiri itu, tapi di Pulau Jawa seperti PN Bangkalan, di PN Surabaya itu selain pidana pokoknya
dihukum 9-12 tahun, tetapi juga ditambahkan dengan hukuman tambahan berupa kebiri lewat suntik kimia. Jadi kalau di Tobasa misalnya terpenuhi unsur itu, selain pidana pokoknya, maka dia bisa ditambahkan. Yang pertama, kalau dilakukan oleh orang tua kandungnya sendiri, itu ditambahkan sepertiga dari pidana pokoknya. Jadi kalau dia ancamannya 15 tahun, kalau dia orang tua kandungnya seperti apa yang terjadi di beberapa tempat di sini, bisa ditambahkan sepertiga. Itu berarti bisa 20 tahun dan seumur hidup. Nah, kalau unsurnya terpenuhi misalnya, bahwa itu dilakukan berulang-ulang, ya, maka pengadilan juga bisa menambahkan selain pidana pokok bisa dikenakan sanksi apa yang disebut dengan kebiri lewat suntik kimia. Bahkan bisa dipasang chip. Karena sudah ada aturannya PP 70 tahun 2020 tentang tata laksana hukuman kebiri. Gitu. Jadi itu berdasarkan itu. Jadi pengadilan yang menentukan berdasarkan data itu.